saya yakin untuk mencapai apa yang kamu capai sampai hari ini itu pasti banyak banget tantangan dan ejekan ya kan? Betul. Saya selalu percaya bahwa ketika kita ada di titik terendah dalam hidup, itu adalah titik bangkit kita. Jadi kalau misalnya saya sedang merasa jatuh dan ada di titik terendah, saya bilang, oh nggak apa-apa, bentar lagi saya bakal kepantul ke atas gitu. Jadi itu sih yang bikin saya selalu yakin. Dan saya rajin banget nonton acara motivasi sih. Nggak ada orang lain yang bisa menyemangati saya kecuali diri saya sendiri kan. Dan keadaan keluarga saya udah sulit, nggak mungkin bilang ke mereka untuk mengeluh kan. Jadi nggak ada ruang buat mengeluh. Satu-satunya cara ya bangkit. Setuju ketika kamu bilang titik terendah itu sebenarnya adalah sebuah fondasi. Betul. Buat kita bisa bangkit lagi. Apa momen terendah yang pernah kamu rasakan selama ini? Kalau sebagai entrepreneur pastilah momennya itu nggak pernah naik gitu. Pasti jalan tuh kayak gini, kayak naik turun dan selalu ada titik terendahnya. Seperti waktu yang zaman saya SMP, titik terendahnya waktu saya yang hampir tenggelam itu. Itu saya bener-bener kayak nggak mau jualan lagi, tapi nggak ada pilihan. Cuma itu sumber pemasukan saat itu kan gitu. Dan ketika saya kuliah, titik terendahnya saya bikin bisnis dan kena tipu. Jadi ketika saya nextnya saya ini bikin bisnis yang sekarang aplikasi. Sebelum itu karena saya cari uang tambahan juga kan untuk kuliah selain dari beasiswa, nyari-nyari. Saya waktu itu bikin IO bawa orang berangkat ke luar negeri. Ternyata kena tipu juga tuh, orangnya udah berangkat belum bayar. Astaga. Jadi ya sempat agak repot saat itu, dan itu usia saya masih belum 20 tahun. Jadi udah deket ujian, belum 20 tahun, ada lagi ujian kayak gitu kan. Tapi ya udah akhirnya semuanya bisa saya laluin, dan itu sih yang bikin bisa tetap kuat sampai lulus. Dan kalau waktu bikin bisnis, titik terendah saya adalah ketika banyak banget orang yang bilang, kami karena kita teman sekelas ya, founder dari bisnisnya bertiga, itu terlalu muda katanya. Jadi belum punya pengalaman, lulus kuliah aja belum, skripsi aja belum, gimana mau bikin bisnis. Jadi itu selalu diragukan sama banyak orang. Dibilangnya ini nggak akan berhasil lah, siapa juga mau beli ikan dari aplikasi. Gitu. Oke, jadi foundernya bertiga, kamu dan 2 orang lagi ya? Iya, betul. Oke, 2 orangnya itu perempuan juga atau? Laki-laki mereka, namanya Farid dan Indraka. Kalau Indraka ada yang lucu, namanya itu dari Indramayu dan Karawang, karena dia anak pesisir Jawa Barat. Berarti benar-benar anak pesisir juga. Betul. Satu pesisir Jawa Barat, kamu pesisir Balikpapan, Kalimantan. Betul. Satunya lagi? Kalau yang satunya sebenarnya anak Depok, tapi suka banget sama salah satu film kartun namanya One Piece tentang laut. Dan dia jago banget bikin aplikasi. Jadi itu sih yang bikin. Nah, tapi sebenarnya cita-cita kamu dari kecil apa kalau gitu? Jadi karena sering nonton acara motivasi ya, termasuk yang Miss Mary juga bikin di Twitter itu, saya lihat kok banyak orang yang berhasil itu kalau bikin buku catatan mimpi ya, seperti itu. Jadi akhirnya saya punya buku catatan mimpi, di situ ada 7 mimpi besar yang saya mau capai di hidup saya. Salah satunya adalah menjadi pengusaha yang bisa itu tadi mengubah pandangan orang soal tempat saya tinggal dulu, dan kayak ngasih kesempatan ke orang-orang seperti saya biar bisa berhasil gitu loh, karena udah ada cerita berhasil sebelumnya gitu. Itu 1 dari 7. Iya. Penasaran nih. Yang lainnya lain ya. Kalau yang lainnya sebenarnya lebih jadi saya udah bikin perencanaan hidup itu dari kecil, dari SMP. Semenjak SMP yang kejadian kapal tenggelam itu, emang itu jadi salah satu titik balik, karena saya udah mikir nanti saya SMA mau ngambil jurusan apa. Saya dulu SMK ngambil jurusan IT. Emang belajar pemrograman juga sedikit-sedikit. Terus habis itu kuliah saya lanjutin ngambil manajemen bisnis IT. Dan itu selama masa kuliah saya juga udah nentuin nanti saya harus bisa misalnya harus bisa berhasil dengan nilai IPK yang bagus, terus harus bisa bawa nama kampus ke luar negeri, yang kayak gitu-gitu yang saya udah bikin di antara beberapa mimpi tersebut. Mimpi ke 5-nya itu adalah bisnis. Ke-6 dan ke-7-nya lebih ke ketika nanti saya mungkin bisa berhasil di bisnis ini, saya ingin bikin semacam entah itu yayasan atau apapun yang bisa membantu orang-orang yang seperti saya dulu gitu. Amin. Karena dari tadi kita ngomongin tentang ikan, apalagi anak pesisir. Betul. Berarti kita pengen ngetes nih, ngetes ilmu pengetahuan keikanan. Oke, sekarang kita akan main tebak gambar nama-nama ikan. Aduh, saya gugup nih, suka nggak hafal. Oke, yang pertama. Nah, ini langsung sulit pertanyaannya. Iya, ikan-ikan apakah ini? Bandeng deh. Iya, kita lihat dan jawabannya adalah bandeng. Berikutnya. Nah, ini kakap merah. Kakap merah, kita lihat. Warnanya merah. Yeay. Nah, berikutnya. Ya. Tuna deh, tuna. Tuna ya? Kita lihat jawabannya adalah
Tongkol. Ikan tongkol. Mirip emang satu keluarga satu ya. keluarga. Nah, Ini kerapu merah. oke kita lihat Kerapu jawabannya sunu. adalah yeay. Kalau nggak jadi pengusaha, kira-kira Mbak Utari akan jadi apa? Saya punya cita-cita kalau nggak jadi pengusaha mau jadi guru TK. Oh ya, Iya. kenapa? Soalnya suka sama anak kecil pertama. Jadi kayaknya seru aja gitu ngajarin ke anak-anak kecil, dan mungkin kalau saya jadi guru TK saya bakal ngajarin mereka hal-hal untuk berkreativitas dari kecil gitu loh. Mbak Utari itu punya ketakutan nggak sih dalam hidup? Jadi salah satu ketakutan terbesar saya, mungkin banyak sih anak-anak muda yang juga punya ketakutan ini, belum sempat karena kan orang tua saya dari kecil walaupun kami punya keterbatasan banyak gitu, tapi mereka selalu berusaha yang terbaik buat saya. Jadi salah satu mimpi saya ya tentu membahagiakan mereka lah gitu, dan takut waktunya belum sempat, mereka udah keburu usia gitu. Dan yang kedua ketakutan terbesar saya adalah ini kan satu hal yang besar, amanah yang saya pegang juga semakin banyak, apalagi ketika ke daerah pesisir banyak nelayan yang selalu bilang terima kasih dan menyampaikan harapan-harapannya gitu. Itu jadi sebenarnya semangat tapi sekaligus ketakutan untuk bisa berusaha terus gitu, membuktikan ini bisa berhasil gitu. Karena itu jadi tanggung jawab Tanggung kita jawab, juga betul. ya. Kita jadi jadi ketika kita dipercayakan Betul. gitu untuk bisa membantu mereka. Dan takut rasa kepercayaan itu Betul. menjadi bukan beban ya, itu menjadi sebuah semangat sebetulnya. sebenarnya. Cuma ada sedikit aja kayak kekhawatiran karena dikasih tanggung jawab kan, seperti itu. Orang tua berarti sekarang masih jadi nelayan? Kalau orang tua saya sekarang masih melanjutkan dagangan yang kemarin, kan orang tua saya pedagang. Oke. Menjual alat-alat untuk orang-orang melaut termasuk nelayan juga memancing. Tapi kan kayak om, saudara-saudara. Nah kalau om semua itu masih tetap jadi nelayan. Malah jadi nggak jadi pensiun om saya. Karena sekarang lebih dimudahkan sih. Iya, betul. Untuk bisa menjual Lebih, hasil-hasil yang ditangkap kan. Betul. Apalagi sekarang cuma cukup di rumah aja kan, mereka semuanya tim kita yang bantu urusin, jadi ya lebih seneng juga gitu. Nah sekarang tips sukses ala Utari Oktavianti. Sukses itu kan definisinya berbeda setiap orang gitu, sangat-sangat berbeda, dan nggak bisa tuh suksesnya saya dibandingin misalnya sama suksesnya anaknya Steve Jobs. Beda gitu. Sukses itu harus kita sendiri yang menentukan. Dan yang kedua, sukses itu adalah ketika kita berhasil mengalahkan diri kita di masa lalu. Tinggal kita diri ke depan harus lebih baik daripada yang sekarang. Jadi bukan membandingkan dengan orang lain, tapi membandingkan diri kita dan diri kita sebelumnya gitu. Betul. Ya karena when you compare yourself with others, you get bitter. Betul. Ya, when you compare with yourself, you get better. Betul. Ya, jadi lebih baik lagi. Kalau gitu apa nih hal lain yang masih ingin dicapai oleh Mbak Utari? Betul. Mungkin sedikit klasik ya kalau misalnya orang-orang punya impian pribadi, tapi kalau dari saya apa yang saya kerjakan sekarang ini juga misi hidup saya gitu loh. Jadi mimpi saya adalah membawa orang-orang nelayan-nelayan di seluruh Indonesia ini namanya dan hasil produknya bisa dirasakan dunia, karena kan Indonesia ini salah satu negara maritim yang terbesar di dunia gitu. Kita produsen ikan terbesar di dunia, tapi kenapa orang-orang yang tinggal di dalamnya tidak merasakan itu? Jadi saya mulai ini di 2015 ketika kuliah. kita punya misi 30 tahun lagi dari 2015 tersebut, itu adalah 2045 di 100 tahun Indonesia merdeka. Saya punya goals di 2045 itu seluruh nelayan-nelayan yang tergabung di Aruna itu produknya udah tersebar di berbagai negara, dan mereka kehidupannya jadi lebih baik gitu. Amin, menuju Indonesia emas ya, 100 tahun 2045. Betul. Apa nasihat terbaik mungkin dari orang tua yang pernah dikasih ke kamu? Kalau ayah saya sih selalu kasih tahu ke saya, pendidikan itu nomor 1. Kata dia, pendidikan adalah kunci biar kamu bisa berubah menjadi hidup yang lebih baik.
Dan ketika kamu punya ilmu, jangan berhenti ilmunya di kamu, harus selalu dibagikan kepada yang lain. Dan yang kedua ya saya selalu bilang, hiduplah dengan membawa manfaat. Kalau misalnya hidupnya nggak bermanfaat, buat apa hidup, katanya saya gitu sih. Jadi sebisa mungkin apapun yang saya lakukan harus punya kasih manfaat. Setuju. Dan terima kasih kamu sudah meluangkan waktu hari ini. Terima kasih untuk banyak memberikan udah diundang. manfaat buat semua nonton Impossible hari ini. Terima kasih. Sukses terus buat usaha kamu. Amin. Salam juga buat dua co-foundernya. Siap, ya. nanti disalamin. Dan hari ini ada banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Utari. Seperti ikan yang terus berenang tiada henti, teruslah berjuang sampai akhir nanti. Miliki wawasan seluas samudra dan semangat juang yang terus membara. Bekerja bukan hanya sekedar ingin menjadi kaya, tapi harus disertai niat yang mulia untuk memberi solusi, untuk meraih prestasi, dan untuk menjadi inspirasi. Dari impossible jadi I'm possible.